Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik. Kita bertemu kembali melalui Zoom ya, Zoom. Mempelajari satu cabang ilmu yang paling mulia, yang tidak boleh kita jahil dalam masalah ini. Ketidaktahuan kita di dalam masalah akidah mengantarkan kepada penyesalan yang sangat besar di satu masa yang tidak mungkin lagi diperbaiki. Berbeda dengan urusan dunia, ya talibat, ketidaktahuan kita terhadap urusan dunia tidak membahayakan kebahagiaan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya komputer ini, banyak orang kaya nggak ngerti komputer, ya kan? Atau HP misalnya. Banyak sekarang kita lihat malah orang balik ke HP-HP yang lama yang bisa SMS sama telepon doang. Lebih tenang rasanya pakai itu pun. Belum pakai ini belum susah, belum banyak uang keluar contohnya ya, belum habis waktu. Itulah dunia. Tapi kalau akhirat adalah sesuatu hal yang kita harus betul-betul mempersiapkan diri padanya. Ya, salah satunya dengan mempelajari akidah ini, ya, mempelajari akidah ini. Oke, kita lihat kitabnya. Ini dia, Tauhidul Asma was Sifat. Kita sampai kepada Tauhid al-Asma'i was Sifat. Apa yang dimaksud dengan Tauhid Asma was Sifat? Maka kita jawab, dan juga nanti ada dalil-dalilnya. Huwa al-i'tiqadul jazimu bi anna Allah azza wa jalla muttasifun bi jami'i sifatil kamali wa munazzahun an jami'i sifatil naqsi. Asma wa sifat adalah meyakini dengan kuat bahwasanya Allah Azza wa Jalla tersifati dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan, dan Allah terbebaskan atau tersucikan dari seluruh sifat-sifat kekurangan. Ini definisi Tauhid Asma dan Sifat. Wal imanu bi kulli ma wasafa Allahu bihi nafsah au wasafahu bihi Rasulullah SAW ala al-haqiqah min ghairi tamthil wala ta'til wala tahrif. Dan juga masih sambung ini ya, mengimani seluruh apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya, atau apa yang Rasulullah sifatkan Allah dengannya, sesuai hakikat kenyataan, min ghairi tamsil, tanpa dipermisalkan. Misalnya
Allah itu Ar-Razzaq, namanya Ar-Razzaq, memiliki sifat Maha Pemberi rezeki. Maka tanpa kita misalkan, atau Allah itu memiliki tangan, tapi tangan tidak boleh kita misalkan seperti tangan makhluk. Ini maksudnya. Wala ta'til, dan tidak pula membatalkan atau menghilangkan makna dari sifat. Ta'til itu adalah membatalkan atau menghilangkan makna dari sifat atau nama Allah. Contoh begini, al-yad atau wajah, atau al-yad, Allah memiliki tangan. Kalau ada orang mengatakan, ya, al-yad berbahasa Arab, artinya apa? Tangan. Tapi ada orang ingin menyucikan Allah supaya Allah itu tidak dinamai dengan satu nama yang ada pada makhluk. Tangan, makhluk kan punya tangan, hewan pun, makhluk kita kan banyak beraneka, ada manusia dan seterusnya. Maka kata al-yad, kata dia, tidak boleh kita terjemahkan dengan kata tangan. Alasannya, kalau kita terjemahkan dengan kata tangan, berarti kita telah menetapkan sesuatu yang makhluk pun memilikinya. Berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk, kata dia. Lalu kita tanya, kalau begitu apa arti al-yadu, al-yad? Maka dijawabnya, al-yad maknanya kita kembalikan kepada Allah. Ini namanya ta'til. Al-yad jelas berbahasa Arab. Kalau ke bahasa Indonesia namanya tangan. Ini yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah. Hanya saja setelah kita tahu artinya al-yadu, Allah punya tangan, kan begitu, ahlu sunnah meniadakan permisalan, karena Allah tidak menjelaskan tangan Allah itu seperti apa, ya. Tapi kalau menetapkan artinya, jelas kita bisa mengerti artinya. Masa ada kosakata hanya Allah tahu, hanya Allah sendiri yang mengetahui artinya. Berarti Al-Quran ini tidak bisa dipahami. Berarti hadis tersebut bukan penjelas Al-Quran, karena ada beberapa kata di dalam Al-Quran, sifat-sifat dan nama Allah yang begitu ya banyak, ya bukan beberapa, kemudian kita tidak tahu artinya. Cukup dibaca saja begitu katanya. Artinya apa? Oh, enggak usah kalian terjemahkan sesuai bahasa, berikan kepada Allah artinya. Ini namanya ta'til. Yang benar kita tahu artinya, cuma seperti apanya yang kita tidak permisalkan. Paham nah? Wala tahrif, dan tidak pula kita selewengkan makna dari nama atau sifat Allah. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa. Allah, Ar-Rahman nama Allah, Allah di atas ars, tinggi di atas makhluknya, menetap tinggi di atas makhluknya. Istawa, tinggi. Al, istaqarra, ya, ala, di atas makhluknya, itu arti istawa. Sudah? Taib. Kalau kita tanya apa arti istawa, maka ahlu sunnah mengatakan istawa artinya istaqarra wa ala, menetap dan tinggi, itulah artinya. Kalau kita tanya ahli ta'til, dia mengatakan kita enggak tahu artinya hanya Allah itu yang tahu. Kalau kita tanya tamsil, dia nanti permisal istawa berarti di atas, sebagaimana makhluk di atas, gitu, dipermisalkan. Kalau kita tanya ahli tahrif, dia selewengkan, oh maknanya jangan kalian katakan istaqarra atau ala, jangan dikatakan istaqarra, menetap
tinggi di atas makhluknya. Oh, jadi apa artinya? Oh, artinya itu istaula, berkuasa. Nah, gitu artinya. Kata mereka, tindakan merubah makna istawa menjadi istaula, tinggi di atas makhluk, dirubah menjadi berkuasa, namanya tahrif. Nah, kita tidak boleh memisalkan sifat Allah, nama Allah, membatalkan arti nama Allah, sifat Allah, dan atau menyelewengkan maknanya. Ahlus sunnah harus lepas diri dari tiga penyimpangan ini. Ya, kama qala ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidaklah seperti sesuatu apapun Allah tersebut, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. As-sami' bahasa Arab artinya maha mendengar. Ya, dari kata sama'a, mendengar, berarti Allah ya maha mendengar. Seperti apa pendengarannya? Kita tidak tamsilkan, tidak permisalkan. Tidak pula, oh betul, sami' itu bahasa Arab, tapi jangan kita artikan maha mendengar. Lalu apa artinya? Oh, janganlah diartikan apa-apa. Itu Allah yang tahu itu, kita nggak tahu artinya. Ini namanya ta'til. Ya. Kemudian ditahrif, selewengkan maknanya dari makna mendengar kepada makna yang lain. Ini namanya tahrif. Begitu juga al-basir ini, maha melihat. Ya, kita tidak permisalkan sebagaimana makhluk melihat. Tidak pula membatalkan seakan-akan basir ini satu kosakata bahasa Arab yang tidak boleh dipahami sesuai dengan bahasa Arab. Ya, basir maha melihat. Nah, jangan kita artikan. Lalu artinya apa? Enggak usah diartikan. Kita enggak tahu artinya, Allah aja yang tahu. Ini namanya ta'til. Atau malah dirubah, basir bukan maha melihat. Ya, ada artinya, tapi enggak boleh kita katakan maha melihat. Mungkin dia dipalingkan ke makna yang lain, gitu. Itu namanya tahrif. Paham ya? Ini penting nakku, karena nanti ini yang membuat banyak bergejolak di antara sesama kaum muslimin. Muncul Asy'ariyah sifat 20, Maturidiyah sifat 20, dia pelajari akhirnya dia gila, ya jalan-jalan pinggir jalan bawa plastik, kan gitu. Banyak seperti itu. Kenapa dia stres itu? Oh, dia dulu itu kajiannya sifat 20. Masa akidah setelah dipelajari jadi gila? Bukan akidah namanya itu. Ya. Oleh karena itu banyak orang mempelajari sifat 20 gila, stres dia. Ya. Nah, berarti bukan akidah itu. Dalil yang lain. Wa qala ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah ada nama-nama yang maha bagus, yang sangat bagus. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah itu. Contoh, kita minta rizki, salah satu nama Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Apa? Ar-Razzaq. Artinya maha pemberi rizki. Buktinya semua makhluk dapat rizki. Enggak ada misalnya si Aisyah Zahra atau Alia Nadira pergi dia ke Belawan, dia tinggal nangkapi ikan saja. Ih, kenapa tinggal nangkapi ikan? Meninggal Ustaz ikannya, mengapung semua, enggak makan-makan kayak di laut gitu. Kan gitu ya. Buktinya enggak, nelayannya terkadang kesusahan dapat ikan. Miliaran ikan itu di lautan. Siapa yang memberi rezeki? Allah Ar-Razzaq, ya Amirah Husni, ya Anggi Sophia. Ya, nggak ada kalian pergi ke sungai misalnya, ya mancing, sekian contoh sama keluarga, kemudian tinggal tangkapi aja. Kenapa? Meninggal pula ikannya Ustaz, nggak makan-makan kayaknya itu. Oh, nggak ada seperti itu. Jadi kalau kita butuh rezeki, apa yang kita lakukan? Ya Razzaq, urzuqni rizqan halalan thayyiban. Ya Razzaq, wahai maha pemberi rizki, berilah aku rizki yang halal lagi baik. Bukan pula nanti seperti contoh aja anakku ya, Anisah Nurul, dia jualan, kemudian
dia dapat uang, misalnya jualannya itu harganya 50.000. Kemudian supaya laris, Nurul ini pukulkannya uang tadi ke barang dagangannya, laris. Enggak ada kaitan uang. Uang itu bukan Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Pemberi rezeki itu siapa? Allah. Ini contohnya, berdoa kepadanya. Begitu juga kalian kalau menuntut ilmu. Salah satu nama Allah Al-Alim, Maha memiliki ilmu, keilmuan yang sangat sempurna. Adapun ilmu yang kita pelajari ini kecil, bagaikan yakni air yang lengket di ujung jarum tatkala dicelupkan ke lautan yang besar. Lautan itulah ilmu itu, sedangkan ilmu kita ini itulah yang menempel di jarum itu. Berarti nggak ada apa-apanya ilmu kita ini. Betul lah. Udah kayak gitu sombong pula dia. Diingkarinya lagi Allah. Contoh siapa? Kakek kalian, ya, kakeknya para ilmuwan, contohnya di orang kakek kufar, ya, Albert Einstein. Itu ateis itu nakku, ateis. Dia tidak mengakui itu. Kakeknya orang-orang kufar. Siapa lagi Pak Ustadz? Stephen Hawking. Dari semua itu lebih hebat lagi Pak B.J. Habibie. Albert Einstein itu IQ-nya cuma 190. Kemudian kalau Stephen Hawking 160. B.J. Habibie 200 IQ-nya. Ustadz Ayah cuma 130. Ya. Tes terakhir cuma 130, terus 129, kurang lebih gitu. Ya. Udah hebat-hebat mereka. Lebih hebat lagi Pak B.J. Habibie, Muslim, ya kan? Nah, ada juga IQ orang 20, itu idiot namanya. Wadharu alladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang mulhid, mengingkari nama-nama Allah. Enggak boleh kita bersahabat, menjadikan dia pedoman, malah enggak boleh. Oleh karena itu tidak boleh kita terlalu terpukau dengan Albert Einstein, penemu atom katanya kan, atau ilmu yang lain, Madame Curie, ya, penemu air raksa, ya, atau Louis Pasteur, penemu cacar, gitu, atau Thomas Alva Edison, ya, penemu bola lampu, atau Wright bersaudara, penemu kapal terbang. Sebetulnya ilmuwan Islam sudah ada semua menemukannya, cuma nggak diekspos. Ya, tinggalkan semua itu, jangan jadikan mereka itu sebagai panutan. Karena mereka ini orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah, orang-orang kufar, termasuk diantaranya sebagian kaum muslimin. Ya. Lalu apa rupanya dampaknya Ustaz? Sayujazawna ma kanu ya'malun. Mereka nanti kelak akan dibalas atas apa yang mereka perbuat. Ada balasannya. Ya? Paham ya? Oke. Yang kedua anakku, al-wajib fi nususis sifat. Kewajiban menyikapi nusus, nas Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan sifat Allah. Apa sih kewajiban? Ya, misalnya si Ayu Dwi dan si Aulia Rizki, dia berpikir kewajiban saya terhadap nas Al-Quran ini apa ya? Ini dia, perhatikan ya Ayu Dwi. Al-wajibu fin nusus asy-syar'iyyah al-waridah fi sifatillahi ta'ala isbatu al-fadhiha wa ma'aniha 'ala al-wajhil la'iqi billahi ta'ala. Ya Anggi, kewajiban kita terhadap nas syariat, ya, Al-Quran Sunnah yang datang menjelaskan sifat Allah. Apa? Menetapkan lafaz-lafaznya, itu pertama. Misalnya kita dapatkan nama Allah tadi sini apa? As-Sami' Al-Basir. Kita tetapkan ini As-Sami' Al-Basir. Apalagi menetapkan maknanya. Tenang dulu, sabar dulu nakku. Ya, jangan ribut dulu.
Tenang dulu, jangan ada yang berbicara. Apa itu ya? Ya Zahra, Zahra. Simpan dulu suaranya. Zahra. Ya. Taib, dengarkan Ustaz. Enggak dengar Ustaz. Dengar nanti kalau mau tukar pikiran baru. Wajib fi nusus sifat, ya. Pertama kita tetapkan lafaznya. As-Sami' Al-Basir, kan begitu, ya. Apalagi menetapkan maknanya, artinya. Kita tetapkan artinya. Kenapa? Ini bahasa. Bahasa itu adalah satu yang bisa dipahami. Kalau nggak bisa dipahami, bahasa isyarat namanya, nggak diucapkan, bisa dipahami memang, tapi bisa menyimpang orang dalam memahaminya ke bahasa isyarat ini, ya. Bisa beda tafsir dia, kan gitu, masalah bahasa isyarat. Tapi perkataan itu mudah dipahami, maka kita ma'aniha, maknanya itu juga ditetapkan. Bagaimana caranya? Di atas bentuk yang layak bagi Allah. Karena kan nama Allah itu nama yang sangat sempurna. Tidak boleh kita tetapkan nama yang yakni tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, menetapkan maknanya di atas bentuk yang layak. Artinya adalah tatkala kita menetapkan As-Sami' berarti Maha mendengar dengan sesempurna, enggak akan ada kekurangan di situ. Maha melihat dengan penglihatan yang sangat sempurna, yang tidak ada kekurangan di situ. Itu sifat Allah. Dan semua sifat Allah itu baik, enggak ada yang buruk. Semuanya baik, nakku. Ya. Misalnya begini. Tidak ada penilaian buruk itu sebetulnya kepada makhluk. Tetapi itu baik sebetulnya. Penilaian buruk itu sebetulnya kepada makhluk. Makhluk ini yang logika mereka itu buruk, kan gitu ya. Sesuatu yang menimpa mereka itu buruk. Dari Allah itu tidak ada buruk 100%. Di dalamnya mengandung kebaikan yang sangat besar. Ya. Ya, dia maksud saya adalah dari Allah itu tidak ada keburukan, semuanya adalah kebaikan. Ya, Ustaz perbaiki. Dari Allah itu semuanya kebaikan, enggak ada keburukan. Hanya saja penilaian buruk itu dikembalikan kepada makhluk. Contoh, ada yang sudah pesan tiket naik pesawat Sriwijaya Air. Ternyata sekeluarga ini dia tidak lulus pemeriksaan COVID sehingga tidak boleh naik pesawat. Oh, darah tinggi anakku, darah tinggi. Koyak-koyaknya lah tiket tadi. Ya kan? Pastikan ada rasa apa gitu kan? Kesal, udah dibeli, nggak boleh naik pesawat, kan gitu ya. Bagi dia adalah suatu yang buruk ini. Ternyata kemudian dia beli tiket pesawat lah akhirnya, pesawat. Kapal laut. Tiba-tiba masuk berita nasional, pesawat Sriwijaya Air jatuh ke Kepulauan Seribu, yang tadinya seharusnya dia di atas. Coba lihat. Kita ini terkadang nggak tahu, semua dari Allah itu kebaikan. Ya. Jadi jangan langsung negatifnya yang dibawa. Contoh, wanita itu pakai jilbab. Mungkin angan-angan kalian, kok saya nggak pakai, yakni kayak artis-artis Korea itu saja ya, akan gitu ya, ya. Atau saya kok nggak jadi YouTuber saja ya, kayaknya enak itu, kan gitu. Mungkin bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi dia itu adalah suatu hal yang begitu mengganggu, kan gitu. Mengganggu HAM kan gitu. Tapi dia tidak mengetahui ada hikmah yang sangat besar. Ya, mengapa Allah menetapkan seperti itu? Ya, dan ini bukan masalah tafsil merincikan dalam masalah ini, tapi ya, yang datang dari Allah, keburukan itu kembali kepada penilaian makhluk. Ya, baik. Fa ma'ani sifat ma'lumah lana. Makna-makna arti sifat itu kita ketahui, nakku.
Lianna Allah Ta'ala khatabana bilisanin arabiyyin mubin. Alasannya apa? Karena Allah itu mengajak bicara kepada kita melalui Al-Quran itu dengan lisannya Arab yang jelas. Dan kalian belajar bahasa Arab. Wa amarana bitadabburihi. Lalu Allah perintahkan kita untuk tadabbur. Tadabbur itu menghayati, memahami. Coba kita diperintahkan memahami, menghayati sesuatu, kita pun tak paham. Kan sia-sia perintah itu. Dan semua yang datang dari Allah tidak sia-sia. Makanya orang yang mengingkari nama atau mengingkari sifat Allah, berarti dia telah menyimpang dari akidah yang benar. Lihat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ini. Perhatikan. Tadi udah diulang lagi sebetulnya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Udah saya terjemahkan tadi. Falau lam yakun laha makna maklum lam yakun litadabburi faidah. Kalau seandainya ayat ini tidak memiliki arti yang diketahui, tentu tidak akan ada manfaat perintah untuk mentadabburinya, memahaminya, menghayatinya, mempelajarinya. Fad'uuhu biha. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah ini tadi. Kan kita harus pahami salah satu nama Allah Ar-Razzaq. Apa sih Ar-Razzaq? Maha pemberi rezeki. Konsekuensinya rezeki saya ini dari Allah. Yang kedua, saya tidak akan meninggal sebelum seluruh rezeki yang Allah tetapkan sama saya ambil. Yang ketiga, rezeki saya enggak akan tertukar dengan si Anggi ini atau si Bazlina, si Baby. Rezeki kami udah masing-masing ada, enggak akan tertukar. Lalu kenapa kalian hasad gara-gara ini dan itu? Ya, kan begitu. Si Ayu Dwi atau si Fatihah beli mobil baru, si Fatimah Amatul Karim yang masuk rumah sakit, stres dan mikirkannya? Enggak usah dipikirkan, semua rezeki itu sudah diatur, nakku. Justru orang yang diberikan satu kekayaan, nikmat, makin tambah tanggung jawabnya di akhirat, kan gitu, ya. Taib. Wa amma kaifiyat as-sifat wa haqa'iquha fala ya'lamuha illallah. Nah, ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj salaf itu. Adapun kaifiatnya, bentuknya, seperti apa dia sifat tersebut dan hakikatnya seperti apa, maka ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kalau kita tanya, Ustadz, kucing itu seperti apa sih? Maka saya jawab, pertama ada bulunya, yang kedua suaranya meong, ya, yang ketiga suka curi ikan, kan gitu, ya. Ustadz kok tahu? Oh, kucing di mana-mana kan gitu ya? Oh, betul Ustadz, kan gitu. Nah, sekarang kalau kita ditanya, yadullah, yad, Allah memiliki tangan. Pertama, kita pun belum melihat Allah. Nanti melihat Allah itu, aku nikmat yang terbesar itu di surga. Ya, kita akan semua melihat wajah Allah. Atau misalnya kita punya yang semisalnya gitu. Yang semisalnya, ngerti? Oh, yang semisalnya. Tetapi masalahnya sifat Allah tidak dipermisalkan. Contoh, kalian beli barang. Masalah permisalan ini. Si Aulia mau beli sepatu seperti milik si Anggi. Kebetulan si Anggi ini sudah datang ke rumah Aulia dengan sepatunya. Lalu dia bilang sama ibunya, Umi, saya belikanlah sepatu seperti punya si Anggi. Kan gitu ya. Maka dengan hal ini maka kita tahu seperti atau semisal. Maka nanti setelah Umi Aulia ini pergi ke pasar atau mall misalnya, dia udah ada gambaran, oh seperti ini. Meskipun nomornya beda, ya. Dan tapi mirip seperti ini, contoh mereknya ini dan segala macam, tapi kan nomornya bisa beda. Nah, dan tatkala diberikan kepada si Aulia, oh iya Pak seperti ini, cocok kan gitu. Kenapa? Persis seperti miliknya si Anggi. Ini kalau sifat Allah nggak bisa dipermisalkan. Kenapa? Pertama belum dilihat, dan itu pun tidak dilihat oleh makhluk di dunia. Makanya tidak bisa kita ketahui, yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah, lamma su'ila an kaifiyatil istiwa, tatkala ditanya bagaimana sih istiwa itu, kan istawa, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa itu seperti apa? Maka ini ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa kata Imam Malik? Istiwa maklum. Istiwa itu tahu kita artinya istaqarra wa 'ala, tinggi, menetap di atas makhluknya, tinggi di atas makhluknya. Wal kaif majul, seperti apa ya kita nggak tahu. Nah, mengimani istawa itu wajib. Bertanya tentang bagaimana tata caranya bid'ah. Jadi bertanya bagaimana tata cara bid'ah. Maka kita tidak tanyakan, yakni bagaimana sih sifat Allah itu kita nggak tanyakan, ya. Kita nggak dituntut untuk seperti itu. Itulah yang menyebabkan banyak orang gila, yakni tatkala dia mencoba menyingkap bagaimana sifat Allah. Kini ada stres, jalan-jalan di pinggir jalan bawanya plastik. Nggak mesti juga ya orang jalan-jalan pinggir jalan plastik, gila kan, bisa juga dia baru belanja. Oke, saya rasa begitu nakku. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya, sudah habis waktu ya. Wa jawabul Imam Malik akan kita bahas fi liqa'ina al-qadim biidznillah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.